Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu dengan saya lagi, Sukri di seri kuliah eh, Polimer Hayati atau Biobased Polymer di bagian polisakarida pati atau starch. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai protein, selanjutnya kita akan membahas mengenai pati. Jadi ini adalah bahasan minggu sebelumnya mengenai perbedaan protein sama polisakarida mungkin kita lewatkan. Pada karbohidrat sendiri ada dibagi menjadi 4 bagian. Ada monosakarida, ada disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Dari namanya mungkin udah bisa kita simpulkan ya. Mono artinya satu, berarti satu molekul gula, di berarti 2 molekul gula, oligo berarti 2 sampai 10 molekul. Oligo itu banyak tapi belum sampai ke poli ya, sedangkan poli artinya banyak atau lebih dari 10 molekul gula. Yang sering kita dengar juga pada monosakarida ada glukos, fruktos, sama galaktos. Kalau di sakarida ada sukros, laktos, dan maltos. Kalau oligosakarida ada raffinose, stachyose. Sedangkan di polisakarida ada starch, ada glikogen, ada selulose. Kalau starch itu pada tumbuhan, pada dinding dinding sel tumbuhan. Kalau ini pada hewan. Selulose. Oke. Ini monosakarida mengandung 3 sampai 7 atom dengan rumus formula empirik sederhana di CH2ON. Dikenal juga ada aldehid dan atau keton. Jika ingin detail, maka kita cari sendiri sumbernya karena ini kita hanya membahas uh, permukaannya saja. Jadi kita tadi mengenal ada aldoses. Aldoses itu ada ikatan aldehidnya C double bond O, sedangkan ketos ada ikatan keton C double bond O tapi dia berada di tengah-tengah. Kalau di aldehid ini berada di pinggir atau di ujung. Sedangkan kita pada aldehid juga, misalnya glukos sama galaktos ini bedanya hanya OH-nya ada di sebelah mana? Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Beda di C4 kan? Kan kita hitung C dari sini kan? 1 2 3 4 5 6. 6 berarti C4-nya ada di mana dia? Kiri atau kanan OH-nya? Kalau dia di sebelah kanan berarti glukos, kalau sebelah kiri berarti galaktos. Kalau misalnya di ketos ini sendiri ada ribulos sama fruktos. Ada terminologi yang perlu diperhatikan juga. Contohnya ada karbon kiral. Dia memiliki 4 kovalen, 4 ikatan kovalen di 4 grup berbeda. Tidak. Oke, terus ada enantiomers. Pair of isomers that are superimposable mirror image. Jadi ada aturan kiral. Jadi kita mengenal di C karbon atom, kita mengenal D sama L. DL itu akan melambangkan sesuatu yang kita akan bahas ya. Ini, kalau D form itu atau D itu OH-nya berada di sebelah kanan. Kalau L itu OH-nya berada di sebelah kiri. If there is more than one chiral C atom, absolute configuration of chiral C furthest away from carbonyl group determines whether the. Oke. Jika kita mempunyai lebih dari satu atom karbon chiral, konfigurasi absolutnya pada karbon chiral paling mendekati sama carbonyl groupnya. Farthest away from carbonyl group determines whether kita akan menentukan dia D atau L. Contohnya ini ya.
chiral karbon. Misalnya ini ada sama-sama glukos, tapi satu ada D-glukos, satu lagi L-glukos. Ingat kalau D-glukos tadi dia di sebelah kanan kan, betul ya? Ada di sebelah kanan dia OH-nya. Ini si C, kan ngitung C itu dari atas, dari si karbonil, gugus karbonil, satu 2 3 4 5, berarti di C 5, OH-nya di sebelah kanan, maka dia deglucose. Sedangkan di sebelahnya ini satu 2 3 4 5, OH-nya ada di sebelah kiri adalah L-glucose. Ada deglucose, L-glucose. Eh, Sedangkan tadi udah kita bahas juga kalau bahwasanya karbon kiral itu mengikat 4 gugus yang berbeda. Misalnya ini juga eh, pokoknya dia itu ya, kalau dimirrorkan itu misalnya ini eh N-nya di sebelah NH2 di sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti misalnya sama-sama alanin gitu kan. Tapi N-nya di NH2-nya di sebelah kanan berarti D-alanin. Kalau NH2-nya di sebelah kiri berarti L-alanin. Macam ini juga eh OH-nya ada di OH di sebelah kanan. Ini OH-nya ada di sebelah kanan berarti D, OH di sebelah kiri berarti L. Oke, pakai karbon kiral ya tadi ya. Pada karbon kiral itu ya, misalnya ini ada C, kalau misalnya di sebelah kiri dia pakai L, sebelah kanan dia pakai D, L. Oke. Kemudian kita ada ring formation atau struktur ringnya, struktur ring. Jadi kita ada proyeksi Fisher, ada proyeksi Howard. Jadi kalau proyeksi Fisher itu lebih kayak apa ya? eh Dia tidak siklik dia bentuknya. Nah, tapi inti sama aja, tapi kita harus menentukan juga dia D atau L. Kita hitung dari gugus karbonilnya C double bond O, 1 2 3 3 4 5. 5 itu di sebelah kanan berarti kan D. Betul kan? Sebelah kanan D. Berarti D glukos. Nah, di sini ada proksi Hanawalt. Sama aja ininya. Group of the left side of Fisher projection are facing upward, while group on the right side are facing downward in this representation. Oke. Kemudian ada kita beta sama alpha anomer, di mana CH2OH dan OH adalah di bagian sisi yang sama atau yang berbeda. Kalau beta berarti dia yang sama, beta anomer sama. Kalau alpha anomer dia yang berkebalikan gitu. Contohnya kalau yang ini dia OH sama CH2 itu di one side atau same side, maka kita sebut sebagai beta D glucopyranose. Maaf. Jadi udah mulai kebayang nggak kalau misalnya di bagian proyeksi Hanawat kita akan menambahkan tadi ya beta atau alfa anomer. Kalau tadi kan kita tahu ya alfa karena tadi OH sama CH2-nya satu side. Kemudian kalau D-nya kita dapat dari mana gitu. Kalau D-nya kita dapat sebentar. Kan kalau D itu menandakan dia di sebelah kanan atau sebelah kiri kan. Hmm.
Alfa D. Kalau D berarti kanan ya. Oke. Mungkin kita lanjut lagi dulu ya, nanti akan terbahas mungkin. C5 konfigurasi absolut D atau L. Misalnya pada fructose ini kita tahu OH-nya di sebelah kanan berarti D. Oke. Kemudian dari si Fisher kita ubah ke Hawat, kita dapatkan si CH2OH sama OH itu di beda sisi, berarti dia alfa D fructose. Oke. Oh, berarti D ini kita dapat dari si Fisher ya. Linear non as Fisher structure. Ring no as a Howard projection. Cyclicization, kalau yang lurus kita kenal sebagai struktur Fisher. Kalau dia yang ring dikenal sebagai Howard projection. Ada cyclicization. C1 menjadi karbon chiral upon di atas cyclicization anomeric carbon contain OH group di mana alpha atau beta. Chair conformation usual axial equatorial. Selain tadi kita mengenal ada Fisher, ada Howard, kita ada struktur kursi juga yang sering dipakai orang-orang. Mungkin kita harus mengenal juga ya. Nah, oke. Kalau yang ini kita lihat alfa. Alfa berarti dia berlawanan ya. OH, CH2OH, oke. Kemudian beta, ya ini Sara, oke. Kemudian sama-sama D. Oke. Beta D glukos. Alfa D fructoronase. Sama-sama D. Tapi aku belum mengerti ya cara menentukan D sama L-nya ya. Kalau dia ring cyclic ya. Itu menjadi PR catatan lah ya. Nanti aku jelaskan kalau aku udah ngerti ya. Bagaimana menentukan D atau L pada Howard structure. Oke. Formation of D and polysaccharide bond. Ada beta 1,4 glukos. Oke. Dia saling berikatan di C1 dan C4 ya. Dengan ikatan dan dia beta. OH dan kalau beta dia Kalau beta dia sama ya, searah CH2OH sama OH-nya. Oke, ini ya. Kalau dia beta sama lagi. Ini alfa kan? Nah, pantas dia kebalikan dia. OH dan 16 ya dia. 14 juga. Alfa 14 glikosidik, ikatan antara dua sakarida. Di sakarida monosakarida unit sebagai glikosidik, ikatan glikosidik, di mana penomoran C, ikatan C berapa?
Anomernya alfa atau beta. Misalnya 13, 14, 16, banyak ikatan satu yang paling sering adalah 13, 14, 16. Tapi 11 sama 12 itu mungkin aja. Link around glycosidic bond X fixed anomeric from other C1 are still in equilibrium. Oke, ini ada polisakarida, ada dia yang linear, ada alternating repeat, ada interrupted repeat, ada block copolymer, ada branch, ada complex repeat. Primary structure-nya sequence of residue. Kalau linear itu seperti amilosa, selulosa, pululan. Kalau alternating repeat ada agarose sama seragenan. Kalau dia interrupted repeat itu pektin, citosan, konjakmanan, blokopolimer alginat, tapi terdapat juga bagian random. Atau dia setelah bloko itu ada yang random. Kemudian ada branch, dextran, amylopektin, dan lignin. Kemudian ada complex repeat, ada santan. Ini dia ya, pada starch banyak ditemukan pada pati, tanaman, atau tumbuhan, sedangkan glikogen itu mirip amylopektin tapi lebih branch atau lebih bercabang dan ditemukan pada hewan. Kemudian selulose, dia fiber, ada ikatan hidrogen satu rantai dengan rantai yang lain sehingga dia bentuknya compact gitu. Secondary and ternary structure. Kita bisa rotational freedom, kemudian ada hydrogen bonding, ada osilasi, ada local secondary dan overall tertiary random coil helical conformation. Tertiary structure atau spherical geometrical conformation. Rule of thumb: overall shape of the chain is determined by geometrical relationship within each monosaccharide unit. Misalnya beta 14 itu zigzag atau ribbon-like. Beta 13 atau alpha 14 U-turn atau hollow helix. Dia bentuk helix tapi ada tengahnya itu bolong, hollow. Nanti itu ada salah satu aplikasinya itu dia sebagai ini ya, host dia. Jadi ada bisa sesuatu dimasukkan ke dalam hollow-nya tadi. Salah beta 12 twisted atau crumple. 16 no order conformation. Ribbon type structure. Flat ribbon type conformation cellulose. Ikatan dapat terbentuk dan pack closely together, dapat packs berdekatan di mana ikatan hidrogen bonding di mana mendapatkan ikatan hidrogen dan gaya tarik menarik. Kemudian B adalah buccal ribbon type conformation atau alginate, terjadi rotasional. Kemudian ada hollow helix type structure, amyloses from inclusion complex with iodine, phenol, and butanol. Jadi dia ada helix spiral. Nah, di sini bisa dijadiin host dia, diselubungi oleh misalnya amylosa. Kan amylosa yang menjadi helix gitu kan. Nah, di dalam di dalam amylosa tadi itu bisa kita masukkan sesuatu atau kita jadikan dia host gitu. Misalnya melindungi bagian dalam sesuatu itu oleh amylosa. Mungkin ini bisa sebagai apa ya? Misalnya iodin itu kan, misalnya dalam pengantaran obat ya bisa aja gitu, kira-kira. Kemudian ada tertiary structure conformation zone, ada zone A, B, C, D, E. A adalah extra rigid rod, sizopilan, dia kayak rod lurus gitu aja. Kalau B rigid rod, santan. Zone C ada semi flexible coil. Oke, dia semi flexible, pektin. Kemudian amylosa dan amylopektin.
Kemudian random D adalah random coil, dextran nama pululan, kemudian I adalah high branch amylopectin dan glikogen. Ini dia granul juga bisa pada pati gitu ya. Banyak manipulasi polisakarida sampai di molekularnya ya. Untuk amilosa kelihatannya dia rantainya lurus. Kalau amylopectin dia branch, dia bercabang. Sedangkan untuk aplikasi dari pati sendiri biasanya kita gunakan untuk bioplastik, untuk lem, untuk bidang kertas ataupun coating. Itu bisa ya. Development and application of biodegradable starch. Pengembangan dan aplikasi dari pati biodegradable telah menarik dan meningkatkan perhatian sejak awal dikenalkan isu dari oil shortage and growing interest dan meningkat pesat using environmental burden due to extensive use of petrochemical derived of polymers. Ini ada pati. The major carbohydrate reserve in higher plant. Various parts of plant such as endosperm, the root, the leaf, and fruit pulp. Main source of energy to sustain life. Numerous non-food applications, for example as glue for paper and wood as gum for the textile industry. Deposit in the form of semi-crystalline granule, which are insoluble in cold water and resemble spirulite, alternating amorphous and crystalline or semi-crystalline lamel. Structure and composition. Spati terdiri dari amilosa dan amylopectin. Monomernya berasal dari D-glukos atau D-glucopyronasil berikatan 1,4 dan 1,6. Amilosa biasanya alfa 1,4 D-glucopyronasil atau alfa 1,4 D-glukos dengan linear makromolekul, sedangkan amylopectin itu dia bercabang dengan high molecular weight makromolekul dan terdiri dari 1,4 D-glucopyranose dan 1,6 linkage interval of approximately 20 unit. Jadi setelah 20 unit ada lagi dia cabang. Setelah 20 unit cabang gitu kira-kira. Misalnya di amilosa ini amilosa berikatan di alfa 1,4. Ini kan dia alfa 1,4. Kalau ini juga si alfa 1,4 juga. Ini 1,6. Ini 1,4. Kalau amilosa itu linear alfa 1,4 dengan molekul adalah 10 pangkat 6, branch approximately every 200 glucose unit. Kalau amylopectin, dia linear alfa 1,4 dan alfa 1,6 dan approximately setiap 20 unit. Jadi dia bercabang setiap 20 unit, kalau si amilosa setiap 200 unit. MW-nya lebih besar amylopectin ya. Amilosa dan amylopectin 1:3, berarti amilosanya lebih banyak, amylopectinnya lebih banyak dibandingkan amilosanya. Berarti 75% amylopectin, 25% amilosa. Waxy starch all amylopectin. Kalau pati waxy atau dia kayak bertekstur waxy, dia amylopectin semua hampir keseluruhan. High amylosa mutant up to 70 amylose. Ini ada struktur dari pati dan nanopati. Di sini kita lihat pada granulnya itu terdiri dari oval-oval atau blockets atau cluster kecil-kecil kayak gini. Nah, di situ terdiri ada pada ini kan ada kristalin ringnya. Kalau misalnya kita perbesar dari sini, di sini ada
amorphous lamella, ada kristalin lamella. Sedangkan pada amorphous-nya itu kalau kita lihat lagi, ini dia granulnya tadi. Kita lihat, kita potong, kelihatan seperti ini. Kita perbesar jadi seperti ini, yang ini kita perbesar lagi seperti ini. Nah, di sini terlihat ada bloket-bloketnya, ada klasternya terdiri dari oval-oval kecil. Nah, oval-oval kecil itu pun kita lihat lagi nanti ada linear amylose sama branch amylopectin. Nah, branch amylopectin. Dan nanti kalau dia ditanya siapa yang bikin kristalin, dia amylopectin. Siapa yang bikin dia amorphous, dia amylose. Padahal kalau kita belajar sebelumnya di seri kuliah, misalnya di PP atau PE kan struktur yang bercabang itu yang buat dia amorphous. Yang linear dia yang apa namanya? Yang kristalin. Tapi kalau untuk pati ini sendiri tidak, gara-gara pada amylopectin nanti ketika dia membentuk itu dapat sudutnya itu compact gitu. Eh, Sedangkan kalau si amilosa itu dia tidak bisa compact gitu. Jadi tidak bisa membuat fase kristalin yang muncul. Pati sumbernya di alam membentuk granul semikristalin. Itu tadi ya granul udah kita bahas tadi. Ada granul, kalau kita belah nanti ada bagian yang kristalin non kristalin. Kalau kita lihat lagi per bloknya ada kristalin dan amorphusnya juga di blok plate-nya. Kan lihat nih amylopectin kan yang bentuk yang ini, yang strukturnya kristalin, sedangkan amylosa yang di perantara-perantaranya gitu. Oke. Ini bentuk granul ketika lihat dari stem, ukuran size granul pati juga bermacam-macam tergantung sumbernya dari mana. Misalnya yang kita ketahui dari gambar grafik ini, oat paling tinggi, kemudian disusul tapioka, wheat, sama potato. Karakteristik dari granul juga beda-beda ya berdasarkan sumbernya. Misalnya size yang paling besar itu ada di potato, range-nya paling tinggi di 5 sampai 100. Kemudian yang paling kecil itu mungkin di rice ya, 2 sampai 13. Kemudian ada phase transition of starch during processing. Pati dapat kita temukan terjadi transformasi fasa saat pemrosesan termasuk gelatinasi, ada rekristalisasi, terjadi dekomposisi dan semacamnya. Jadi ketika pati tadi yang terdiri amilosa dan amylopectin kita kasih pemanasan dan air, maka nantinya akan terjadi gelatinasi. Apa itu gelatinasi? Adalah proses masuknya air ke dalam struktur pati tadi sehingga membuat pati itu swelling atau mengembang, di mana si struktur amilosa itu terdorong keluar dari pati, dari granul pati, dan nanti yang mengisi granul itu hanya amylopectin dan air. Nah, pada saat ini akan terbentuk nanti kayak gel ball gitu dia, atau gelatinasi, dia kayak mengental gitu gara-gara ya tadi molecular weight-nya tadi sangat tiba-tiba sangat meningkat gitu. Viskosnya jadi meningkat. Nah, saat kita cooling, maka nanti si amylopectin tadi, si amilosa tadi yang coil dia akan bentukan coil akan setelah didinginkan akan bentuk helix. Kemudian kita berikan waktu untuk pendinginan lagi atau kita sebut dengan retrogradasi, maka struktur si amylopectin juga akan kemudian menyusut karena air tadi juga menguap, kemudian akan bentuk struktur yang lebih kristalin, di mana
ini bersifat irreversible. Jika suatu struktur pati tadi, granul pati tadi sudah terpisah antara amilosa dan amilopektinnya, maka tidak akan bisa kembali lagi seperti awalnya. Nah, tengok ya, jadi ada proses gelatinasi, ada proses retrogradasi. Kemudian ada phase transition of starch during processing. Jadi, karena kita ingin memanfaatkan misalnya si pati tadi sebagai bioplastik, maka salah satu sifat fleksibilitas akan diperlukan. Makanya ketika kita pada prosesnya ditambahkan plasticizer selain air ya. Jadi ada boleh pakai air dulu, kemudian kita tambahkan plasticizer misalnya pakai gliserol, maka nanti strukturnya tidak akan sekristalin itu. Maka dia lebih ada ini ya, sisi fleksibilitasnya. Seperti itu. Jadi ya, gelatinasi di mana starch granul dipanaskan dan terisi dari air 90% atau pelarut lainnya yang dapat eh, membentuk ikatan hidrogen bonding. Jadi, ikatan hidrogen bonding antara amilosa dan amilopektin terputus, digantikan oleh air ataupun solvent lainnya, si amilosanya keluar dan amilopektinnya tetap di granul. Starch undergoes an irreversible order disorder transition known as gelatinase or destructuration. Ya, itu gelatinasi bersifat irreversible, artinya tidak dapat dikembalikan dan merusak ya. Selama gelatinasi, amilosa itu dissolve and progressive leach from the granules. Isolate starch in granule from insoluble in water. When put in cold water, the granule may absorb limited amount of water. Ketika di air dingin, granul hanya menyerap sedikit dari water. Ketika temperatur itu di bawah eh, nilai tertentu, biasanya di sekitar 60, maka the swelling is reversible. Kemudian akan secara langsung terbentuk swelling, mengembang. Start gelatinasi tadi ya biasanya di sekitar temperatur 65%, tapi biasanya jarang sampai di atas 80 derajat Celcius. Ya masih bisa 85 derajat Celcius itu patinya udah hancur lah nanti, hancur banget gitu. Ini ada strategis for the use of starch as a sort of polymer, di mana raw material produce chemical uses. Jadi intinya yang poin pertama itu kita mengubah si pati tadi menjadi eh, chemical, kemudian chemical nanti jadi monomer, monomer jadi polimerisasi jadi polimer gitu. Sebenarnya oke, tapi itu membutuhkan biaya yang banyak, biaya yang mahal tentunya, tetapi bisa banyak produk. Bisa kita produk PE, PET, PP, tergantung kebutuhan. Sedangkan kita tidak usah mengubah bentuknya, tetap kita pakai asal bagaimana aslinya, pakai pati tadi, tapi peruntukannya ya sebagai starch aja, sebagai pati gitu, misalnya bioplastik gitu. Nah, jadi kalau ditanya sih yang lebih murah ya nomor 2 gitu. The use of starch is a combination with other material. Jadi kita biasanya pati juga kita kombinasikan dengan material lain. Eh, itu penting juga mengkombinasikan starch with other polymer. Misalnya pati kita enzim hidrolisis as monomer glucose, as polymer starch, microbial fermentation jadi monomer polimer, kita polymerization jadi polimer. Ini tadi ya yang proses yang pertama ya, as a raw material to produce chemical tadi. Kemudian yang kedua use directly as a high molecular weight polymer. Jadi as a polymer starch, kemudian tadi ada kan granular sama TPS, thermoplastic starch. Kemudian starch polymer blend, kita blending. Eh, Kemudian ada juga starch material, foam, film, adhesif, super absorbent. Jadi kita
si pati tadi bisa kita kombinasikan sama polimer lain gitu intinya ya. Other polymer natural rubber cellulose synthetic PBAT, PBAT, PBS. Kemudian dapat starch craft copolymer. Use of starch in polymer blend. Di sini kita lihat dia lebih ke ini ya, granular gitu. Jadi dia ada granul-granulnya. Tapi pokoknya yang di granul starch ini kita kurang suka gara-gara dia blendnya kurang bagus. Terus nanti kalau misalnya kita ingin menonjolkan biodegradable, maka ini agak sulit. Karena misalnya yang bagian pati tadi kan yang merah-merah itu, kan harap biodegradable itu kan terurai sama ini kan di alam. Nah, pengurai itu tidak bisa masuk atau tidak bisa sulit untuk menguraikannya gara-gara terhalang oleh si sintetik polimer tadi gitu. Sehingga penggunaan si granul starch ini agak susah kalau misalnya kita ingin kedepankan blending sama si biodegradable. Sedangkan kalau misalnya thermoplastic starch ini, jadi kita si pati tadi udah kita olah menjadi pakai aditif dan plasticizer, udah jadi nih thermoplastic starch. Baru kita tambahkan sama other polymer, digabungkan lah mereka itu kan, kita meltingkan lagi, dapat kita starch atau polymer blend. Dan hasilnya lebih homogen. Ya, kalau misalnya ini dia biodegradable-nya lebih oke, gara-gara dia si pengurai tadi dapat dengan mudah eh, dapat dengan mudah masuk ke dalam bagian patinya, jadi tidak terhalangi sama sintetik polimernya gitu, gara-gara dia homogen gitu, nggak terhalangi gitu. Tadi ya, TPS is blended mainly for two purpose. TPS itu improve starch property as a water resistant and mechanical performance. Ya, misalnya kita kalau pengen pakai si bioplastik ya si TPS, tapi TPS itu kan kalau water resistance-nya kurang, mechanical performance juga kurang, terus juga memiliki waktu masa pakai, waktu penyimpanan atau shelf life-nya. Yang kedua, to use as modifier for other polymer with the purpose of increasing the biodegradability and the decreasing of the cost in swing blends. Use of starch in polymer blend, LDPS starch blend. For material which can degrade in landfill. Jadi gabungannya juga yang bisa degrade di lapak ini ya, di tempat sampah juga. Starch granule were encapsulated into LDPE matrix and thus become in principle inaccessible to the biodegradation. Itu tadi. Karena dia matriks si starch tadi terenkapsulasi di matriks LDPE, maka agak susah untuk terbiodegradasi. Several approaches enhance the compatibility among the components of the blends. The use of polymer being polar group, particular hydrogen bond, and natural like cellulose and glycine. Oke. Penggunaan polimer diiringi bearing polar groups. Use a mixture of polymer where one of them compatibilizer. Gunakan gabungan dari polimer di mana salah satu mereka bertindak sebagai compatibilizer di antara pati dan less hydrophilic komponen. Contohnya PVA in TPS atau polyethylene. Blend digabungkan pada low molecular weight polymer like polyethylene glycol pada TPS PLA blend. Jadi kita ada ini ya, compatibilizer. Misalnya pati dengan hydrophilic component. The use of reactive compatibilizer which can promote a better interface by polymer-polymer chemical interlinking. MDI. Jadi intinya itu apa ya? Untuk menggabungkan si pati sama polimer lain itu kita membutuhkan namanya si compatibilizer. The formation of complex between starch and other polymer fit-type complex. Jadi itu ya, intinya itu kita ada compatibilizer untuk menggabungkan si pati tadi sama polimer lain. Contohnya kalau pati dengan
hidrophilic komponen gitu. Ya, kayak gitulah. Penggunaan reactive compatibilizer dapat eh, dapat apa ya? Lebih baik dia interface ikatan kimianya antar polimer-polimer gitu. Kemudian ini ada extrusion processing of starch. Ini biar cepat mendapatkan thermoplastic starch ya. Intinya kita ada granularnya, kita ada plasticizernya, kemudian kita melting, ini ada screw-nya juga, nanti ada pergerakan juga ngeblending, kita ada heating juga dari adiabatik dari gesekan, kemudian nanti dikompresi, keluar by die-nya atau nozzle-nya menghasilkan thermoplastic starch. Dan proses ini kontinu dan sangat cepat sekali, sehingga cocok untuk sebenarnya sebagai mass production. Ya sebenarnya ini balik lagi, ini ada granul pati, ketika ada air dia mengembang, kemudian ketika dia melebihi batas temperatur tertentu, granulnya akan pecah, si amilosa keluar. Kalau tipe TPS malah jadi seperti ini, dia sudah bentukannya ya, dan ngeblend dia. Thermoplastic starch. Intinya the glass transition temperature of pure. Jadi thermoplastic starch itu ada kekurangan kalau thermoplastic starch itu kalau tidak digabungkan dengan polimer lain atau sintetik polimer lain, dia pertama sifatnya yang ini ya, apa namanya, uh, tidak tahan air, habis itu dia mekanikalnya juga jelek, kemudian waktunya juga, waktu penggunaan atau waktu penyimpanan penggunaan dia itu rendah. Biasanya kita untuk plasticizer itu kita tambahkan apa ya, molekul seperti water, glycerol atau sorbitol. Kalau TPS, processing start mixture in extruder, temperature between 140 at high pressure and high shear. Ini adalah corn base sama cassava base, terlihat warna yang berbeda guys. Ini ada PLA Stars Electrospoon Nanofibers. Dia ukuran 200 sampai 2000 nanometer. Start in total solid 5 sampai 40% by weight. Berarti dia 5 kali lebih. 1/50 sampai 1/5 dari ukuran rambut manusia. Bisa kita bikin ya, apa ya, nanofiber dari pati. Keren. Bisa juga tadi kan amilosa kan bentuknya tadi yang helix tadi kan, jadi kita bisa masukkan gas di sini. Nah, misalnya salah satu untuk drug delivery. Ini starch nanostructure yang tadi ya, ada nanofiber, nanokapsul, modified emulsifier, modified nanoemulsion. Ya mungkin itu dulu untuk pembahasan di bagian pati atau starch dari polisakarida. Terima kasih atas perhatiannya guys.